Tapi di Dua Perempuan Gila. Kembali lagi ke Hello, good morning, selamat pagi Kopi Vosian, and welcome to another episode of Dua Perempuan Gila, live from Kundasang. To be exact, we're in Kundasang. Kundasang is a sub-district under the bigger district of Ranau, and our exact location is at Anu Cafe, ANOOH Coffee. Yeah. COFFEE on Facebook, Instagram, TikTok. Anu Cafe, follow them, support social media, begitu saja kita support each other sekarang kan. Yeah. And having said that, we are so thankful and grateful for all the support that we have been receiving from our followers, our viewers, our commenters, our sharers, our gifters. Oy, major Terima love kasih guys and girls and everybody. Terima kasih yang tidak terhingga. Kami tidak sangka, tapi alhamdulillah lah. Ya, Alhamdulillah season bersyukur. 2 Season 2 episode yang kedua. Yang kedua kita berada di Kundasang. Terima kasih kita ada sponsor Venue sponsor. Midori Homestay. Venue sponsor for our podcast recording at Anu Cafe, Anu and Coffee. a venue sponsor for our one night stay at Midori Homestay, Homestay. right up Ya. there in Masilao, about 10 minutes drive away from here. It's so windy out here, so bear with us if the audio turns out to be messy or annoying to consume. Let us know in the comments. Our audio guy, superhero Faik, will do his best to make it as audible to you. Okay, Jana. Oke, sekarang nih kita dari jauh. Tadi pagi sebenarnya kita tidur tuh dekat sejak dengan Gunung Kinabalu. Sangat. Kau bangun-bangun, kau keluar tingkap. Hello, good morning Majestic Mount Kinabalu. Ya, di Midori sangat dekat. Lepas tuh Good morning Gayongaran Kopi Vosian. sangat dekat. It's so majestic. When you look at the mountain, there's something Ya, sangat cantik steadfast, dan affirming, hope-giving about it, light-giving. I don't know about you, but that's how I feel when I look at the mountain. Apalagi kalau dekat, ya, kali 100. Mau pingsan menangis pun ada. dekat dan saya rasa itu Terujab itu kan. Zoom kali 100 Dia punya feeling tuh Feeling. zap bilang besar bahati kau aja rasa dia gitu. saya mau panggil batu supaya nanti kita ada slot di Gunung Kinabalu. Itulah saya mau dekat-dekat dulu. Oh ya Allah ya Tuhanku, nanti bagilah kami peluang tuh PG di atas gunung. Kau mau kah? Via Ferrata lah kita, kau mau? Yang dari Siring tuh, ay Najaf punya main mencabar. Sanggupkah dorang nih sedetik? Sanggupkah kamu? Thumbs up dia bilang. Sanggup juga dorang. Jadi kami mendoakan lah. Iya. Semoga kita ada slot nanti Semoga manifest. di Gunung Kinabalu. And semoga manifest je the physical ability to do that. Physical and mentally and spiritually. Mau ready betul-betul lah baru mau naik. Jauh tuh. Besar itu kau tengok apa macam mana size kita itu. Kali berapa ba kita kalau? Kali berapa nih guys? Kali 4,000 kali kita? Ini juta-juta kali sudah nih. Stupid, too huge to measure. That's why kami belajar dari cultural activist kemarin di Bunda Tuhan. Shout out to Adrian Soros. Dia bilang the locals, especially in Bunda Tuhan, know Mount Kinabalu with another name, Gayongaran. because they believe the mountain is too majestic and too humongous to have a name. Siapalah kita manusia sekecil ini layak untuk menamakannya begitu. Jadi Gayo means besar, yang tidak terhingga. Ngaran means name, Gayongaran. So they do refer to the mountain as Gayongaran. Oke, jadi kita mau interview satu orang yang memang lahir di Kundasang. Memang banyak bercerita pasal Kundasang. Shout out Ranau Yun. Ranau juga dan spesifik di Kundasang, biar kita tahu apa cerita di sebalik Kundasang. Dan mungkin baru-baru ini saya ada nampak dia punya post pasal Kamatan, maybe mungkin dia beli kupas sedikit lah. Di Kundasang kita ketinggalan pandai babukan nih nanti kalau panas. Saya pura-pura saja nih. Jarang pakai sudah ini jaket, kecuali hujan lebat di Keke. Jadi Kecuali banjir. Ya, dan juga sejuk betul ini, tapi
Kundasang. Emi, perkenalkan. Okay, so we can't wait to introduce our guest for this episode. Oh, by the way, sorry, we need to mention Gates. Gates, ya. So talk about support from you guys, and we have gained the attention of Semenanjung Malaysian-based event company. Dari KL. Dari KL. Wow. Kontak kami. Yeah. Yeah. The job is not through yet, tapi we are in deal making dengan diorang. Nothing is finalized yet, but we have been in the talks with them. So they will be organizing a global agricultural technological Summit in Sabah. in Sabah at the SICC, Sabah International Convention Center, Kota Kinabalu, dalam bulan 10 begitu. So that's why kami, ya kan? Jadi kita berfikir-fikir bila Dia jumpa agriculture apa nih kita mau cerita nih Emi. Enggak juga Jana, dia macam terconnect sama apa yang one of the pillars that we wanted to set for 2PG actually, 2PG podcast, which is to orang bilang revive indigenous, our ancestral punya knowledge and wisdom and our connection to that knowledge ba yang sebenarnya kita ada tapi sudah kita disconnected from. Sebab itu adalah saya rasa puncak kepada banyak masalah yang kita hadapi sekarang ni lah. So without further ado, we are so honored to be here and to share this space with the one and only Azizul Julirin, Sabahan cultural activist, agricultural activist. Yeah. So yesterday we had the honor of interviewing a cultural activist di Bundu Tuhan, dan di hari pula kita sangat apa kalau honored, terujak, itu excited. Rasa bangga lah, rasa macam Nah kan susah kan, habis masih awal pagi. Honor, oke. Honor. Nanti kita akan Berbesar hati. berbesar hati. Ya, berbesar hati. baru cakap tadi besar macam Gunung Kinabalu. Berbesar Besar macam hati. Gunung Ya, Kinabalu ya. untuk talk to Azizul Julirin. Yeah, Okay. yeah. So to have a bit of context, I know Julirin. Boleh Anak si juga. Punya middle name kan nama bapak aku tuh. My dad. Your dad. Okay, Yeah. anak si Julirin nih, Oh, si yeah. Azizul nih, Betul. Ajijul nih. Saya kenal dia masa saya jadi MC dan moderator untuk satu event WISE, Women Entrepreneurship Empowerment kan. Iya. And I'm the only man waktu itu. He was the only man Sabahan usahawan yang ada jiwa feminis tuh, to share his knowledge and wisdom with fellow women, fellow humans lah, tanpa mengira agenda orang bilang kan. Betul. Sebab ada juga ramai di Sabah nih, nggak tahu lah saya makin nampak ini gaya Sabah nih. Kita baru cerita nih kemarin, Men for Men. It's becoming Tadi pagi. tadi pagi. Awal pagi punya brain nih, belum sunrise nih, masih clear nih. Because the topic has been looming lah in our group and in our team. Macam kami dapat ini very strong and growing men versus men, toxic men versus men, toxic alpha male, misogynistic wannabes di Sabah. Jadi it's very important to bring up and for people like Azizul to show up. So masa tu semua perempuan di audience tu pun I think sampai ke 500 orang. Lebih. Conference ba, jadi ramai lah. Entahlah, yeah, more than 500 people. So I was emceeing, so he was one of the speakers. Jadi bagi saya, wah, anak muda bercakap tentang pertanian. That was 2018. And that was the beginning of my journey untuk kenal holistic health. So holistic, kesehatan keseluruhan ini melibatkan antaranya adalah environmental health. So kesehatan kita punya surrounding, community kita dan alam semula jadi kita adalah juga kita punya tanggung jawab, because we have the awareness. So I think that ties in with, it was so heroic moment for me in a way. Okay, I'm putting you on a pedestal here. Abis dia sponsor kan, kita kasih up lah kan. Tapi not without warrant. Okay, dia bukan tidak berasas. Bagi saya masa itu sebagai seorang MC, mama, social media influencer yang juga banyak bercakap tentang environmental gitu. Sampai kena panggil-panggil bahasa ini, terpaling environmental lah beda ini. We'll talk about the haters Kau on lah yang social paling media. terpaling. Okay, boleh. dia bilang. Yeah. We'll talk about hates on social media, kan sister? Ramai boleh relate. So
And then saya follow dia social media all these years. So 2018, that was already how many years? He really caught my attention again with all his posts. I like the way dia mau revive. Pertanian ni sangat bagi sacred ba untuk bumi kita. Saya selalu terfikir dari zaman sekolah lagi saya terfikir, and we never talk about it in school. Kenapa kita negara bumi, negara tropikal, Betul. di garisan khatulistiwa mendapat balance cahaya matahari dan hujan, kaya biodiversity, flora dan fauna. Oh my god, deep sea and top mountains and the forest in between. We're so rich, tapi kita masih import beras. Ini saya terfikir masa saya form 2. And I was such a naughty student. Saya bukan pay attention me as student, but I pick up this kind of subtle hints dari cara penyampaian cikgu dalam apa-apa subjek saya ingat lah. Yeah. So actually lama sudah aktivis ni, tapi only terbangun masa saya masuk UiTM, a very racist university, sorry to say, alumni. Tapi anyway, dia terbangun. Dia sebenarnya dia membangun sebenarnya jiwa aktivism. Yeah. Nggak tahu lah siapa yang tinggal ni. Tapi kalau ada yang apa sila komen dengan cara intellectual begitu. Okay. So that's how I know about him and about his post regarding kamatan saya. Louder Azizul, louder. Speaker, bagi dia 10 mic. So yeah, but Jana knew him better actually, closer. So please. Okay. Sebelum kau yang terus bercakap terus nih, okay, kasih Chan dulu host Host sikit, bercakap. ya, Saya tidak mau sebab- terlampau celah dia nanti. So Okay, baik. he's a good speaker. So Okay, kalau Azizul adalah yang first time saya jumpa dia, Peach Borneo. Peach Borneo. Azizul dia adalah salah satu mentor untuk Peach Borneo. Lepas tu dia adalah sebenarnya di belakang tabir untuk pencipta create nama Deradu Telemanagement. Ya, dia sebenarnya Azizul, dan saya pakai dia punya nama. Oh, ini saya tidak pernah cakapkan di mana-mana sebenarnya. oh, this Deradu is personal. Telemanagement. I don't Ya, know this. Ya, Okay. Deradu. And I've known her for 3 months. Tiba-tiba berjumpa. Deradu Ini Telemanagement. only, she's told me everything of personal life, but not about this. Okay. Dia cakap dia pernah kerja sama aku aja, that's it. So this is personal. Ya, Okay. jadi Deradu Telemanagement tu sebenarnya dari awal adalah idea daripada Azizul. Saya bawa pitch untuk Pitch Borneo 2021 kata. Iya, lebih kurang begitu. 2021 Atau lepas tu 2020 enggak Jana? 2020 dan itu time Azizul dipanggil YB. Start sudah kan? Start sudah YB. Dia kena panggil YB. Ya, dia kena panggil YB. So, saya heran. Saya peserta. Saya bilang, kenapa dia kena panggil YB nih? Oh, sekali dia bercakap, okay, dia full of visionary punya manusia. Kadang-kadang saya tidak dapat catch up dia punya percakapan sebab terlampau jauh. Begitu Mbak Amy? Okay. Majunya, hello, saya di belakang. Ya, hello, saya di belakang nih Azizul. Kau slow sikit, gear 2 sikit supaya saya boleh kejar kau punya vision nih. Begitu. Jadi itu adalah saya kenal sosok si Azizul. Kenapa kau berjalan-jalan, Mi? Sorry, ADHD. Oh, okay. Balik Amy sini, balik. Okay. ADHD, saya pilih charge phone saya. So saya ingat tadi dia mau mati sudah kan? Okay, so itu adalah saya kenal Azizul sampailah sekarang, dan Azizul adalah klien saya. Okay, Azizul ni saya tanya, si Amy tanya dia, kau mau pakai topi apa nih? Aktivis. Saya terkejut. Kenapa dia mau pakai topi aktivis nih? Sebab selama ini saya kenal dia as a businessman. So saya kagum jugalah. Dia berani untuk meletakkan hat dia aktivis hari ini. Thank you Azizul. Sebab saya melihat Azizul ni sebenarnya businessman antara yang saya boleh refer lah. Ada template dia lah. Ya, ada template dia dan keberjayaan That he dia makes- setakat ini. Ya, dan dan he makes dia punya knowledge accessible bah. ya, He doesn't keep it Betul. keep it to himself. betul. Jadi kalau kamu mau tanya dia apa-apa, kamu tanya saja dia. Dia ada jawaban dia, dan kalau dia enggak tahu, enggak juga dia sok-sok tahu. Kan? Dia akan jawab dia tidak tahu, Yeah. kan? Nah, itu Azizul, ya. Satu lagi. We never got to talk about this. COVID, he was the guy for me lah, di mata saya, he was the guy who got the ball rolling on masa COVID tu, tiada tourism berjalan, tiada orang beli sayur orang kampung, buruk-buruk semua bertimbun-timbun, tiada orang beli, kurang orang beli.
Habis kita semua nak beli keluar PKP, Azizul, Oh, power ya? of Facebook, Iya. post, he Wow. created a circular economy Okay. for the community here. So he got the ball rolling on that. Okay. And that to me was something that needs to be keep on reminded, yang kita boleh buat sesuatu di masa kita rasa nothing can be done. There's always something that can be done. Oke, Yeah. sudah Imi, Yeah. bagi, So, okay. bagi Let's dong, Mike. Bagi. Apa kau punya background nih? Kau lahir di Kundasang? Bila? Tahun berapa? Di mana kau pergi sekolah? Apa kau punya background? Siapa kau punya Okay. first crush? Apa rumah sukan kau? Pasukan kau join kah? Kau udah suka? Kau suka di Lebim Ciwi? Oke. Gitu lah. Oke, first of all, alhamdulillah diberikan peluang untuk pagi ini, dan thanks to Jana, thanks to Aunty Patrin yang jemput Amy saya lah nih, untuk hari Amy. hari ini Amy lah yang jemput untuk sesi podcast pada hari ini lah. So saya sentiasa terbuka, sentiasa selesa untuk berkongsi apa saja secara jujur, untuk apa juga persoalan yang berkait dengan bidang saya, ataupun ini just chit chat, sembang-sembang, dan ini juga kenapa saya wujudkan this coffee shop. I believe that Serve purpose. coffee shop, apa yang berlaku di tidak silap saya berlaku revolusi di Perancis misalnya, antara tempat yang menjadi pencetus kepada revolusi tersebut adalah, kalau saya tak silap, kedai-kedai kopi. Sebab sebelum ini orang balik bekerja, dia penat. Jadi bila wujudkan kedai-kedai kopi, ada tempat untuk orang bersembang. Jadi disitulah saya mewujudkan semangat yang sama. Jadi this podcast is align with my purpose. Dia datang, Tanya Imi. orang sembang, Tanya. kita mencetuskan, kita mengembangkan ide-ide baru, dan even saya juga sentiasa kritis kepada ide-ide yang sedia ada. Even myself, diri saya sendiri pun saya sentiasa kritis terhadap diri sendiri, question about myself. Adakah selesa atau tidak lah. Okay, just an introduction. Dan ya seperti yang sebut tadi, saya lahir di Kundasang, membesar di sini, bersekolah hingga sekolah rendah sampai tahun 6. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di Kota Kinabalu selama 5 tahun. Sambung lagi 1 tahun di Labuan. Kemudian baru masuk UMS pun di UMS for 3 years. Dan selepas daripada UMS, saya diberi peluang untuk internship di Jepun, di Kansai Busan Product di Kagawa Prefecture. Kemudian UMS apa Apa bidang gitu? saya ini bidang saya adalah bidang aquaculture ataupun perikanan. Beza sikit lah, perikanan ini dia lebih luas. Aquaculture ni kita culturing the high value punya fisheries begitu, untuk sea water dengan fresh water. Jadi saya sebenarnya orang gunung yang tersesat pergi laut. Begitu. Paham? Tapi jiwa saya daripada dulu saya suka kepada air. Saya suka dengar bunyi air mengalir. Apa zodiak? Scorpio. Scorpio apa? Bukan water. Bukan, tapi ada kawan kaitannya. ada kawan saya Chinese Mungkin lah. dia menenangkan. Iya, dia buat saya punya apa kan kira hari bulan Reading, terakhir reading, semua reading. tu lah kan. okay, Tapi dia bilang Tapi memang, suka itu, Ben. ya, your element is water, dia bilang. Oh, mungkin betul juga lah. Nah, vibe lah kita, saya pun water. Jadi water air. means air and water is To help balance. and keep flowing. Yes. Kita tutup Itulah, di she make tepi, things happen for tutup us. di depan, belakang, atas, bawah, semua dia akan keep flowing. Kalau ditahan-tahan lama-lama dia akan melimpah. Jadi yes. satu yang tidak boleh terkawal sudah kan. So I present myself as a water element begitulah. Jadi anything yang attracted to it. related to water macam ham sama saya. Masuklah ini kopi. Sedangkan sini tidak pernah ada dalam industri F&B ya. Tapi orang lebih mengenal saya sebagai agriculture activist. Okay, I'm very passionate. Saya punya passion sangat dalam terhadap agriculture. Mungkin sebab latar belakang keluarga saya lah. Saya punya mom and dad is Highland punya farmers, dan daripada dorang lah saya melihat bagaimana contoh menjadi seorang petani yang resilient, yang tekun dengan segala sumber dan dana yang sedikit, tapi
still keep on surviving dengan pendapatan yang sedikit, tapi saya sangat teruja dan my dad is a living legend for me until now. Okay, he always show the path, the trail yang saya perlu ikut. Antaranya keep on innovating, keep on learning. Even sampai sekarang pun dia masih rajin belajar ya. Di rumah kami penuh How old is macam-macam. he now? Eksperimen. Now is 64. Di rumah saya banyak macam-macam set hidroponik bapak saya bikin sendiri ya. Vertically macam-macam. So that really inspired you. Ya, jadi we are every day kami sentiasa bertukar pandangan, pendapat. Since my early journey dalam agriculture pun ialah macam kebanyakan bapak-bapak lah, dia tidak menghalang, tidak juga menyuruh, tapi dia just support apa yang dia boleh buat. Dan lepas saya graduate, actually saya pernah bekerja dengan satu JLC lah, JLC Negeri Sabah for 5 years. Okay, dan daripada sana saya belajar banyak tentang management, tentang corporate planning, juga macam mana untuk execute sesuatu tanggungjawab atau project, leadership, semualah. Dan mungkin perlu juga saya mention sedikit lah. Waktu di university dulu, I'm actively in student punya movement juga. Dan tidak Dan di Jepun, no, in UMS. Oh, UMS. UMS since in Labuan lah. activism, Active in demo, student. buat demo. Yes, actually. Jadi Who would have thought? I think Pasti ramai sangka Macam dia ni good-good kan. good, Macam No, good-good. bookworm, nerdy geek siya gitu. Rupanya. Ada juga jiwa pahlawannya. kita ada banyak benda yang kita tidak share pada publik lah kan, Betul, dan betul. tidak semua benda yang sebelum ni orang pun mau ambil tahu pasal kita juga, sebab mungkin dia tidak benefit to them. Tapi bagi saya my past experience, my past journey sebagai seorang anak muda yang membesar dengan pelbagai lambakan ideologi pada waktu itu. Even tadi sembang sama Amy kan, during our time, macam apalah Zaman 18 muda-muda and dulu. below Yeah. begitu kan, kita banyak bermain dengan mau jadi siapa bah? Ya, Ya. cari identity. Kau mau jadi skinhead kah? Kau mau jadi grunge kah? Kau mau jadi geek kah? Kau mau jadi punk Mau jadi kah? emo kah? Emo? Ya. Skater kah? Ya. Jadi Lain-lain dressingnya Ya. tuh kan? ya, lain Lain-lain itu. dressing. Jadi sempat juga yang memakai seluar tumpuk masuk plastik. Sempit John. Mau tarik pakaian no. Necktie mau pakai pindik Bukan kan. skinhead. Seluar begitu. Tapi mana yang selesa lah bahkan kalau Ya, makin tua. betul lah. ni. So dengan pelbagai ideologi, pelbagai music kan. Jadi kita ada, sebenarnya bagi saya di satu, it's a blessing juga bagi saya. So kita akan nampak banyak pilihan dan kita boleh choose kita mau jadi apa. Dan pada waktu itu juga actually saya sedikit dipengaruhi lah waktu di Matrix and in UMS. Matrix Sister. Ya, Dipengaruhi? dipengaruhi oleh Islamic movement. Oh. Okay, dan waktu itu mungkin kita ada senior, We dia talked jumpa about kita, this. ya, ya mungkin saya tidak perlu cerita terlalu deep lah. Dalam. Adakah But- sirung yang saya boleh bikin cover sih dia habis macam Ada boleh pakai Panas. itu. Boleh tolong ni. not really unbalance saya punya muka sebelah saya panas 3 jam sudah Boleh sini pakai je. kat tu. Boleh tu, boleh. Ni Oh, tolong. begini. Ah. Tapi si Azizul bercakap kan saya begini. Betul. Sekejap ah. Boleh? Okey, pause Saya dulu. mau kasih balance. Okey. Actually the sun, Bukan saya. especially bukan saya. early in the Nanti gam morning. saya balik. fun fact, sunning our face is very good for us. It's good for vitamin D which we need every day tapi kita sekarang sangat susah mau dapat because we spend too much time indoors. Okey, sambung Azizul. Okey. Jadi So don't bother me. Listen to this guy. Tengok tu na kamera. pada saya di Matrix and di UMS, saya bilang saya banyak dipengaruhi oleh Islamism movement. Okay. Which is satu peluang juga untuk saya practice my belief, dan pada masa sama juga ya dalam kebanyakan orang muda pada waktu itu dia mau satu perkumpulan bah. Dia mau ada something yang sepunya. Jadi kita pergi mana-mana pun kan, even kita pergi Sabahan, dia tengok video si Amy kan, jangan di London kan, tanya-tanya di mana jalan, tiba-tiba, kau Sabahan kah, dia bilang. So why? Kami sendiri terpaca betul, spontaneous. Tapi kita, susah betul bu cakap tu. I know how that struggle bro. Sabah Yang pula, pas sudah dia tu kalau bilang kan. English. Jadi means
we are always try to find the similarities. Kan, kalau lah mungkin kita tinggal hanya beberapa orang saja yang masih hidup dan berada di planet lain, kita akan cakap, kau manusia kah? Iya, saya manusia. Tinggal di bumi. Iya. So, we always find the similarities lah. True. Berbanding kita mau cari berbeza kan. Betul. Celebrate the differences. Celebrate the differences. Find the similarities. Betul. Jadi Find what unites us. Ya. Jadi dalam saya punya jenis saya membesar tadi, bila saya dapat banyak ideologi, banyak orang yang coba untuk membentuk kumpulan-kumpulan sendiri dan berbeza, saya rasa bukan ini kehidupan yang saya mau actually. Saya mau kita live in harmonious way. Kalau ada perbezaan ini, it's a blessing actually. Perbezaan itu satu rahmat yang mana memang manusia ni dan lelaki perempuan diciptakan berbeza-beza, tidak mungkin akan sama kan? Dan saling melengkapi. Saling melengkapi. Bukan saling berlomba-lomba. Yes. Jadi Silakan. 2015 saya resign daripada kerja saya. Kerja yang mungkin agensi GLC, GLC. Government Link Company. Bagi Secure kebanyakan job. orang itu satu yang sangat selesa dan mungkin satu tindakan yang kurang bijak atau bodoh Jangan lah. jumpa orang-orang begini, sister. Oh, 3 orang gila lah ni nyari. Dia orang gila. Hanya what yang outside of the norm. Ya. Okay, so what Ya. drove you to make that crazy move? Oke. 2015. Pernah menyesal kata time COVID? No. Saya tidak Okay, pernah sama teruskan. sekali menyesal. So, apa yang membuatkan saya betul-betul masuk dalam bidang pertanian ini adalah satu Dan tiada background gaji of tetap. my saya background bapak saya lah kan. Jadi saya tengok mama bapak saya ni, diorang tidak pernah bekerja. Dia pernah bekerja tetap dulu mungkin dia masih muda remaja begitulah kan. Tapi sesedar saya, bapak saya sudah tidak ada gaji tetap sudah. Jadi dia mula dengan agriculture, dia tanam sayur di pergunungan ini mungkin nampak juga kebun kami dari sini di belakang nih sini. Jadi di Kauluan lah, pas saya mula menanam sayur. Dan ini dari Batu Longoyan nih, sok. Mahal dia. Jadi Kalau saya offer beli? nanti kita pergi sana lah podcast sama Dora. Oh iya kan? Ya. So, Teruskan? saya tengok bapak saya sebagai satu orang yang bagi contoh, dia tanam sayur, dia boleh bina kehidupan, boleh at least boleh ada rumah untuk kami, rumah kecil teratak yang selesa untuk kami dua beradik, dan boleh juga ada kenderaan yang dia boleh bawa kemana-mana dan boleh membayar kami pergi sekolah. Menampung kehidupan sekeluarga Menampung kehidupan lah. sekeluarga, yes. Then 2015 lah, ini is my betul-betul orang bilang yang turning point lah. Waktu itu berlaku gempa bumi di Ranau, Kundasang especially yang June penjejas. 2015. Yes, specifically dia 5th June. 5th Yes, of June. 5th of 5th of June. 7.15 pagi. Gimana how to time? I was here. In the heart of the. Yeah. Jadi waktu itu berlaku gempa bumi. It's like maybe I think more than 10 second lah, almost 20 second lah. Okay. Jadi waktu itu saya masih bekerja lah, masih bekerja waktu itu dengan GLC. Jadi tapi waktu cuti lah, tengah cuti, dan tiba-tiba tidak semena-mena berlaku gempa bumi dan Jatuh terbang. semua tempat bergegar dan sebelum itu ada bunyi yang sangat menakutkan. Daripada bawah tanah dia macam bunyi macam tu. Berdengung begitu. Berdengung. Iya. Dan Dia bilang cousin saya di Lohan, kampung saya di Lohan, kampung bapak saya di Lohan. Diorang dengar itu batu bergulik, sister. iya. Iya. Jadi waktu itu yang lebih macam agak traumatized juga lah bila kita dengar dia punya bunyi daripada bawah, kemudian tanah pun macam beralun, Betul-betul dan panggilan dari bumi. semua kereta berbunyi yang ada alam lah. Begitu pula Ada Ada situasi di. frekuensi berlaku di situ, Yes. wavelength yang kita udah nampak di mata kasar. Kembang Tapi bulu. saya ini ada Oke, sini otak-otak kartun juga Bang. Oke. Jadi Mind explosion moment. waktu itu saya pikir begini. Jipun kan? Iya. Saya bilang beginilah kali itu Ultraman sama itu raksasa datang pergi bandar Tokyo, saya bilang kan yang Somebody woke up the Kraken, raksasa bangun. Dong begitu, kemudian berbunyi itu kereta semua kan. Terus saya bilang, wih ini macam dalam si Ultraman. Dan suddenly saya realize balik, ini sih real. Rupanya Ultraman dan raksasa adalah metafor kepada natural disasters. Yes. Ya, betul. Jadi it's always happen in Japan. Jadi
saya minat dari belakang saya minat anime ya, view anime dan even sekarang pun saya kasih masuk juga elemen-elemen Jepun. view karakter dalam saya Karakter. punya bisnis, Anime. saya punya begitu kan. Minat Macam waktu di Midori Homestay. Wah, Jepun lah. Hibajiku. iya. Kara. macam Himawari Macam Iya. Naruto punya daughter kan, Uzumaki Himawari begitulah. Oh ya kak, Doto si Naruto. Anak Astaga, Naruto, cute. Himawari. Iya. Yang tahu lah gitu Yang tahu lah. Even okay. one of my company is Konoha Agrotech ya. Konoha is Naruto punya village pak. Oh. Konoha Gakure kan. So Memang kartun lah. kartun lah. So Anime. Oh, oke, ada orang sensitif. Not the same. Ada orang Dibilang anime sensitif lovers. anime. saya pergi di pun sebelum saya mau pergi Jepun pun because of Respect, bro, saya suka anime lah. Anime, oke. Bila sampai sana, mana rumah si Doraemon, rumah si Naruto dan semua karakter lah. Jadi mungkin sebanyak saya punya jiwa juga ada pengaruh juga kepada bagaimana how Japan survive during the worst time. Yeah. Jadi bila saya berada di sana dan saya pergi ke beberapa tempat, masa saya bekerja pun saya ambil peluang juga untuk travel ke sana few times untuk pergi tengok beberapa tempat like Hiroshima kan, tempat yang sudah dibom dengan bom atom, been to Kobe, tengok dia punya masjid You masih. learn a lot from things. Iya, jadi saya tengok diorang sebenarnya sangat resilient dan diorang boleh survive even the worst Rata, bah, macam rata, Yeah. bah. Kan macam kau kena start dari zero. the worst tragedy yang berlaku di dunia nih, antaranya berlaku di Jepang Di dan Jepang. diorang boleh survive. Jadi 2015 bila berlaku gempa bumi, apa yang affected actually bukan sekadar ya memang kita kehilangan jiwa. One of my relative juga meninggal di Gunung Kinabalu kena batu. One of the malim. Yang mana malim, Ricky Martin Jumatin lah mendiang. Cousin. Jadi apa yang berlaku waktu itu adalah pasca gempa tadi. Apa yang berlaku pasca gempa? Lepas itu gempa bumi, banyak tanah runtuh di sebelah di sebelah hulu sungai ya, di permulaan sungai itu. Jadi berlaku empangan sementara. Jadi air semua di bawah blok. Ya, air itu berlaku. Dia ada temporary dam. Jadi bila air itu makin lama makin naik, kampung Masilau itu sendiri pun diminta untuk dikosongkan. Kampung the whole Masilau itu waktu itu jadi kampung zombie. Tidak orang dikasih pindah pergi pekan sebab dikhawatiri air itu nanti akan melimpah. Banjir lumpur akan melimpah di kampung dan kampung akan Rata. Jadi apa yang berlaku, good thing is dia hanya melimpah dan melebarkan sungai, mendalamkan sungai sebab dia punya bebatu dan dia punya tanah pun poros jadi mudah untuk dibawa arus. Tapi efek lepas itu ialah dia menghanyutkan semua sumber air. Kita punya sumber-sumber tali air. Kami masih pakai gravity tahu di sini. Kami air peri tahu. Kamu air peri kan? See? Kamu bayar kan? Dude, let's Mengasih cemburu. let's talk about empowering our own people with basic resources like water, power supply, because we get them for free. I said this, ada viral juga, sikit lah, 300 juga lah, share kan. Negara, why doesn't anybody ever think about kita nih negeri di atas pulau, kot dikelilingi air, di atas garisan khatulistiwa, every year dapat air free dari langit. Kita boleh ada masalah tidak air? Betul. Boleh ada masalah terlebih air. Ya. Kenapa tidak dari dulu? Hah? Jabatan-jabatan, kementerian-kementerian, menteri-menteri, YB yang bertanggung jawab dengan karan water nih. Kenapa tidak dari dulu empower communities and empower people untuk source solar? Oh my god, free bah. Air. Like what you're doing. So yeah. Please Okay, let's let's continue first. ya. Dari Then- mana kau start? Apa challenges? Azizul begini, Emi nih dia pandai jauh. Jadi kau sendiri mau ingat di mana kau punya part yang terputus. Boleh. Pada mengutung lagi. Oke, it's okay. Komen sudah aku banyak kali, tapi I don't learn my lesson once, so I probably need to commit this mistake for 10 more times, 12 more Ya. times before I get it Jadi right. pandai-pandai ingat sendiri part mana yang terputus. Oke, teruskan. Oke. Jadi pasal tadi itu sumber air itu kita bila terputus, then they affected to the dependency of water resources untuk menjalankan aktiviti conventional farming. Jadi one of masalah. the people affected is my father lah, okay, my parents. Jadi sampai berbulan-bulan
sumber air terputus, untuk minum view kampung masih oke sebab sumber air kan bukan hanya satu tempat saja kalau water gravity ini. Di mana-mana ada mata air, di mana-mana ada mungkin anak sungai, is Memang dari accessible. awal ataupun memang orang Masilau memang pakai air inilah. Iya, okay. natural water lah. For many years. Ya. For decades. Memang dari awal? Since Kundasang ini wujud lah. Oke, Okay? paham. Actually kita ada juga ya semua ada juga akses kepada water resource daripada KPD, tapi sudah terlalu lama dan even still coming free lah. Dan kamu Kundasang masih is free. prefer pakai Gravity. Ya. Dan bila water resources terputus untuk makan, untuk minum, even untuk sayur-sayuran, jadi pengeluaran sayur pun affected. Seluruh Sabah, I think sampai ke Brunei, sampai ke Sarawak pun affected kita punya pengeluaran sayur-sayuran. Dan the worst is jalan raya pun putus, jembatan menuju ke kebun tu putus. Di Masilau. Jadi penyelesaian yang kita boleh buat kan? Jadi saya terbaca satu artikel di Borneo Post dia tulis sana petani mahu mekanisme efisien, new mechanism atau effective mechanism untuk mengatasi cabaran kepada keadaan bencana alam, contoh macam tadi dan mengganggu production sebenarnya. production, ya. Contoh gempa bumi is the worst, tapi apa yang berlaku setiap masa ialah kemarau ataupun waktu sekarang angin kencang semua kan, semua affected kepada vegetable punya supply tau, production tau. Shout out to Borneo Post, woot woot, employer lama. Ya, jadi Alumni. saya pikir apa yang saya boleh buat And actually for good untuk reporting. bantu my own community ataupun specifically my father. Jadi saya teringat dulu waktu saya belajar di UMS, I learned a method of integrating aquaculture and hydroponics called aquaponics. Itu kombinasi antara kaedah aquaculture dan juga aquaculture, peternakan ikan dalam kurungan, any kurungan lah. So this came about after the earthquake. Yeah, This idea. yeah. Actually the idea is Sudah ada di sudah sana, Pak. tapi It's been a tidak di puzzle, Tapi bila berlaku bumi, No then one's connecting it. yes, now I connect the dot atau Yes. saya susun itu puzzle Connect the balik. Oh, actually begini. Paham. Dan on 2011 saya pergi Japan 2010 dan 2011 di Jepun pun kena earthquake, sana lagi dahsyat 9.1 mungkin 9.0. Jadi waktu tu banyak tempat yang sudah terjejas, kena tsunami semua kan. Kita sini fortunately tiada tsunami di sini. Okay? Jadi waktu tu saya pun been through lah, saya tengok news kan. Jadi saya ingat ada satu organisasi still in internet now, nama dia Japan Aquaponics, yang membekalkan kit ataupun set aquaponik kepada mangsa gempa bumi supaya diorang still Ada boleh produce makanan. food, real food, Oh, fish and vegetables, walaupun bukan hari-hari. Jepun buat begitu. Ya, even bukan Okay. hari-hari, tapi dia membagi tahu apa sebenarnya. Dia membagi tahu even at the worst times kamu jangan tunggu bakul makanan saja. You still need Malaysia. you still need to Bangun Malaysia, bangun Sabah. kamu masih perlu ada effort This is produce from your PM. No. Mayor dulu, mayor. No. No, Okay, it's just an idea lah. yeah, okay. Jadi dia bagi tahu. MP dulu lah. Ranau, come on. Saya orang Ranau. Sabar dulu. Sabar dia lang Jadi teruskan. Kita belajar dari sana. ya, kita belajar daripada macam even kalau kita nampak dalam history gambar-gambar lama pun, kalau berlaku satu tragedi ataupun bencana di Jepun, dia akan kumpul orang mana yang ada, dan dia akan specify, dia akan kasih sorting ikut apa dia punya bidang. Contoh kalau guru, mana yang masih hidup, guru masih ada, oke guru sini. Dan pelajar mana yang masih hidup dia kumpul, dan ada satu space mungkin di kawasan-kawasan yang macam pengumpulan kan yang masih selamat tuh, dia tetap akan buat kelas tau. Supaya dalam masa yang sama, walaupun kita dalam kesusahan, apa yang patut kita buat di normal punya kehidupan tuh masih ada walaupun dorang bencana alam. Maksudnya education. Iya. Oh teriak, Betul. oke sorry. Teriak aku. Oh, oke. Ngam katon. Oke. Teruskan. Jadi ini bila 2015 tuh kami berlaku tragedi bumi di tempat kami di sini. Saya flashback balik kan apa yang berlaku di waktu saya belajar, apa yang saya belajar dulu, apa yang
berlaku di Jepun dan even saya dengar saya tengok YouTube waktu itu dikongsi oleh seorang kawan lah. Waktu itu sudah lebih kurang beberapa hari di satu tempat ada sepasang couple, orang tua sudah, laki bini begitulah, terperangkap di atas bumbung rumah yang keliling dia sudah hancur. Sudah hancur dia punya keadaan sebab dia landa tsunami. Kemudian bila kita dorong diselamatkan, dibawa turun daripada bumbung yang rusak tu kan, bumbung turun dan dibawa jalan kan, dan keadaan tu sangat menakutkan lah keadaan di keliling tu. Saya pernah tengok movie. Mengerikan lah. Mengerikan. Jadi bila diinterview The oleh Final Wave apa tu, yang gempa bumi Aceh tu. Ya. So, jadi boleh gambarkan. Pakcik tu diinterview oleh dia wartawan tanya, okey Pakcik, macam mana apa pandangan kau, apa perasaan kau dan apa kau punya pandangan tentang apa yang berlaku ketika gempa bumi sekarang ni? Dia bilang, mari kita bangunkan kembali, dia bilang. Kalau saya tidak silap dia punya words is mata kaitin shimasho. Betul-betul Dia bilang begitulah. Jipun-jipun. They're very resilient. Mari kita bangunkan semula bersama-sama apa yang sudah musnah ini. Jadi bila Bang 2015 Bulus ya. tu berlaku keadaan di tempat kami, jadi saya kata mungkin ini ada satu ilham, mungkin satu panggilan daripada hati yang dalam yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk saya buat something kepada saya punya community. Jadi saya resign, saya balik ke kampung halaman walaupun tidak begitu dipersetujui oleh keluarga kan. Tapi like my dad, dia okey saja, yang penting ya aku masih berhidup lah. Jadi saya kata inspired from apa yang berlaku di Jepun. Saya ingat saya mungkin antara orang yang tahu sedikit sebanyak tentang aquaponics, pernah melalui pendidikan sana walaupun sekejap, dan nampak macam mana resilient, daya tahan dan survival orang-orang di sana. Dan juga ketika berlaku terjadi gempa bumi di tempat kami di sini waktu itu, saya kata maybe I can start something. Jadi rasa bertanggung jawab. ya, jadi untuk provide the solution. Untuk sekarang ni kebergantungan kepada inilah dia akan masuk sudah pergi agriculture. Kebergantungan, dependensi kepada conventional farming membuatkan kita tidak kebergantungan dan keselesaan kepada kaedah itu, membuatkan kita seolah-olah tidak mau mencetus ataupun susah untuk berubah. Menerima perubahan ataupun teknologi yang baru lah maksudnya. Mungkin takut perubahan. Setuju? Terlalu selesa. Quoting Lomba Sihir Indonesian indie band. Tapi terlalu selesa dengan yang ada. Too comfortable, I'm telling you. Dan the fact is manusia sangat susah mau berubah. Dan dia selesa untuk susah berbanding dia mau berubah. Betul. Jadi waktu itu saya bilang, okay, I'm not blaming anyone. Saya tidak bilang for few months tidak ada apa-apa effort sangat untuk atasi kaedah pertanian itu kan, tidak ada solution sangat. Dan saya kata, oh okay, saya mungkin coba cetuskan something. Saya resign dan saya sambung belajar di UMS semula. Tapi saya beritahu, saya declare belajar saya tidak habis. Tapi I've been through the process. Saya sudah buat eksperimen. Thanks to my supervisor, Dr. Ebentin. Dia sangat banyak assist saya waktu itu untuk kenal lagi dalam dan banyak explore tentang potential of aquaponics. Jadi saya punya research is in aquaponics. Jadi 2016 saya sudah habis saya punya research tapi on writing. Jadi saya ingat saya sudah dapat dia punya mungkin formula dia dan saya pikir macam mana untuk saya realisasikan idea ini. Jadi waktu itu ada platform pitching competition. Jadi saya pergi ke peringkat national, saya pergi juga ke peringkat state level. National level saya kalah, it's okay, itu satu pengalaman yang berharga. Dan pitching. Saya pergi ke Pitch Borneo dan alhamdulillah saya menang di Pitch Borneo 2016. Dia mentor. Yes, dan since 2017 saya jadi mentor lah. Dan 2016 saya bawa idea tentang aquaponics untuk buat sebagai satu commercial farm. Thanks to SATA Pitch Borneo. Satu tu dia bawah Kementerian Pembangunan Sumber dan Teknologi Maklumat. SATA yang reach saya. Kemudian saya masuk juga program Tube Semi Corporation dan juga thanks to Yayasan Inovasi Malaysia juga yang bantu saya Kredit untuk percaya kepada my ideas. Walaupun ramai orang tak percaya,
Tapi this agency, these people yang dalam itu percaya kepada my idea. Waktu itu belum ada apa-apa, saya just hanya bawa prototype saja. Big competition. Betul kah budak nih? Saya suruh aquaponik punya set Iya. saya suruh dengan kolam tangki ikan, ada udang lagi di dalam, ada ikan, ada dia punya filtration system, ada dia punya piping NFT, Betul, siap ada orang lampu, nih, ada dia sayur yang bilang. belum tumbuh. That's why bila saya pergi mentoring, saya beritahu, kau bawa apa? Dia bilang, oh susah lah mau bawa idea. You just bawa idea tau, saya bilang. Saya surung tau, bangunan tingkat berapa, saya surung kolam ikan, naik troli, saya bilang Kolam effort ikan. bah. Effort Dan bakas tengok. effort, tunjuk effort. Jadi kalau betul-betul mau menang, bilang I really need Mesti this. mau tengok, Saya betul-betul iya. perlu di dana. So I want to start something, I want to change something yang berlaku di tempat saya supaya saya ada contoh. Petani sini nampak ada this alternative way of doing farming, good practice of farming yang mana is sustainable untuk alam sekitar. Kita tidak perlu buat pelepasan racun, chemical, tidak perlu ada penebangan hutan, tidak perlu ada explore a new fertile punya land kan. Guna spesies yang sedia ada. Tapi kita very good structure dengan pendanaan yang awal, kita boleh buat satu sustainable farming yang bukan saja benefit to environment, tapi juga untuk dapat produce very high quality of vegetables, very healthy, dan ya lebih bagus lagi. Racun. Ya, dia very less penggunaan racun dan even air, macam tadi itu, isu air tadi itu. Very less water consumption, only like 3 to 5% What's saja. needed saja. Ya, jadi daripada 2016 lah saya menang few grant, dan daripada saya mula dan I deliver all the grant. Saya mengaku saya terima grant, few grant at my early stage of doing business, dan I deliver all, tiada satu pun yang sangkut. Jadi daripada sana I build the trust. Saya build the trust yang mana saya mampu deliver, dan saya juga buka open to all people. Since 2017 saya buka saya punya farm untuk visitor for free waktu itu. Lepas itu 2018 Macam educational trip ya, begitu. kita bagi training dengan ramai orang. Saya mau. Jadi Saya mau beli yang tu hari yang sponsor tu. 29 itu ya, kawan-kawan juga sudah semakin ramai yang Bikin yang grounding. juga masuk dalam ini apalah program empowering kita punya community lah through modern farming. Jadi 2018 sampailah sekarang saya mula mengambil pelajar internship. Sampai sekarang kita sudah lebih kurang Dari ada umur 19 hingga 20s. So kita sudah ada like Kids school trips boleh? boleh, tapi for university student saja, college saja. Diorang ambil juga Kita internship ambil sekarang daripada- kita sudah ada 241 graduates from 18 IPT. Jangan. It's okay, nanti boleh ambil nanti kemudian. It's okay, tak apa. So ada 18 IPT yang sudah hantar Kan aku dah kata. student 18 daripada IPT, Saya bilang. seluruh Malaysia. Dan diorang sudah graduates, dan sekarang pun continuously ada juga. Kalau yang visitor tu tak terkira lah visitor. Kalau daripada Tinggal orang yang resilient dan positif. ticketing saja kita sudah ada like 12,000 visitor daripada tiket. mentality. Kalau dah bertiket lagi ramai. 12.000. Ya, Itu yang bertiket. itu yang bertiket. Yang tidak bertiket Lagi ramai. lagi ramai. Jadi maksudnya impact daripada penanaman modern yang kau setup dari awal. Ya. Maksudnya sekarang ini sudah ramai melahirkan Buah. talent. Hasil. Iya. Tuai, ada sudah tuai, ada sudah hasil. Ada apprentice. Iya, sudah. apprentice. Ada apprentice ya, ada Dan hasil sudah. ya ada orang yang mungkin dapat kesadaran atau dapat pengetahuan tu melalui kursus. Kita pun berkursus lebih 2,000 orang sudah kita train. Okay, daripada pelbagai anjuran pelbagai agensi juga, even kami sendiri pun organize juga. Kalau ada yang buat trip untuk lawatan saja pun, dia boleh belajar something. Terus sebelum ini tidak ada tempat mau belajar. Macam saya dulu 2015 kan, bila saya baru mau explore this sistem, this kaedah kan, kita mau tanya di mana masih mau belajar. Jadi mungkin a bit kritis juga kepada Creating something yang tiada. ya innovate. Something with similarity Ya, dengan terbiji. jadi waktu itu, even I'm too vokal juga pergi mana-mana kan, pertubuhan peladang, jabatan petani, saya bilang, kamu nih, saya bilang, dengan segala yang graduate pertanian sampai PhD, saya bilang, kamu tak boleh bikin something yang menyelesaikan masalah kami di sini. Sedangkan, iyalah, bilang kamu sudah berpuluh tahun dalam agensi, dan kamu juga sudah Dan dibayar gaji lagi tuh. graduate. Saya bilang, kenapa tidak something yang kami boleh belajar? Dan ya, I'm always vocal, I'm always kritis, tapi saya bilang saya tidak akan marah gelap saya, Pak. I spark my own fire.
Even so you're kalau a demonstran, ada Yeah. jiwa demonstran juga. Even- high five. as a demonstran, saya mau cakap sikit kita. I've been to all bersih punya Nah, demonstration. sama lah. Kenapa kamu tidak kenal yang di sana masa kamu bersih sama-sama? Belum sampai Oh, masanya, belum karena sampai jauh di tangan masanya. Tuhan. Iya, benar itu. So this is a better, I feel maybe better window for us Yeah. to meet. Yeah. And I fly to KL. Bukan I demo di KK, I demo di KL. Oh, kenal Maria Doxil deh. Ah? Oh, kenal. Maria Doxil Ah, lah, kenal, dia biasa. dari dulu Ah. masuk, dia sampai masuk lokap. Iya. Even kalau mungkin Saya belum lah, saya belum. Saya boleh cakap pada waktu itu yang sekarang kebanyakannya sudah berada pada posisi Tahap yang yang lebih. yang baik lah. Like, Ada progress orang bilang. Kalau Ada sama menteri-menteri yang sekarang kan kita panggil dulu So panggil demonstran Mat kami ya. mahu air tuh kau pro against that idea of them demonstrating. Kami mahu air tuh hari mahasiswa UMS. I'm okay. Ya, Go saya- for it, bahkan saya, ya. saya terbuka. Sebab itu adalah the way of expressing kita punya. And shame on educators who try to ugut students untuk jangan turun padang. Shame on you for not empowering. Yeah. Actually, students untuk bersuara. There's always ada Pros and cons. it's not pro concern lah bagi saya. Dia ada macam duit shilling bahkan kita lambungkan kita ada dua muka bah. Betul lah. Jadi muka means pendapat. Boleh jadi kita bagi pendapat orang setuju, boleh jadi dia bagi pendapat kita tidak setuju. So for me semua pendapat okay, as long as kau berfikir. Betul. Lebih ramai orang yang tidak peduli berbanding orang yang ambil kisah. Bila dia ambil kisah, sama ada dia respon setuju atau tidak, it's your belief, it's your punya opinion. PG. I'm okay. Jadi yang penting jangan sejalan dengan undang-undang, Ya, jangan ya, buat betul. jenayah, don't do crime, Jangan macam menghasut. ya like 2PJ. Kalau menghasut tapi landasan undang-undang, I'm okay. Like 2PJ dua perempuan gila. I think gila I'm is not okay. manggaring anything. Ya, Gila is okay. Gila is okay, guys. Gila is good. Yang penting Tengok jangan, konteks. tapi jangan jahat. Jangan at the expense of anyone's safety. Iya. Ya. Bukan Or periuk bukan nasi. jahat, Ah. tapi gila. Like kami ya, saya mungkin saya tidak sebutkan tadi lah. I'm a amateur punya runner lah. Saya sudah marathoner. ultra. Suka join lah Ultra. nih. Wah, Ultra semua. runner. Saya sudah finish Kau macam si Rich, siapa gitu yang ada podcast TMBT tuh? and BUTM 100 km. I'm a 100 km punya finisher. For TMBT, BUTM, kalau Jauh. Bangga kalian siya. 42 km is countless sudah lah. Saya ingat kalau 42 km pun saya sudah habis belas kali naik sudah. Wow. So itu part of cara macam saya mau terapi dan saya kuatkan saya punya minda lah. Ultra. Tapi dalam running apa yang saya boleh implement lah Habis dalam Kehidupan saya punya, seharian. kehidupan is walaupun kita sakit, kita mau habiskan dia punya Sampai ke proses penamat. tuh, kita still mesti kena teruskan juga kita punya perjalanan tuh yang penting kita sampai. It's a slow pace tapi Yes. dia sampai. Jadi itu cara saya train saya punya inilah. So Kau punya mind, kau punya self, balik ya. pergi yang tadi tuh pasal ya kita bincang tentang agriculture, kita bincang pasal ideologi, pasal pendapat semua kan. Dia sentiasa ada dua pendapat ataupun mungkin lebih daripada itu yang mungkin boleh bersetuju, mungkin tidak bersetuju. So bercakap tentang rebel tadi kan, ya mungkin saya daripada kecil jiwa saya memberontak, okay? Dan Tapi dengan niat apa? kita maukan satu perubahan dan kalau perubahan itu tidak berlaku di sana, kita yang cetuskan perubahan. Stagnant. Ya. Kalau Jadi, nobody does it, it will be stagnant. yes, macam air yang stagnan, Ya. dia akan jadi apa? Tempat pembiakan kutu, pembiakan Tidak serve purpose. pembiakan jentik, nyamuk, Tidak serve any purpose, malah lagi menambah berlumut. masalah yang possible in the future, Yeah. yang berkali ganda. So saya balik tadi itu yang waktu saya bilang waktu 2015, 2016 saya join Pertubuhan Peladang, actively in kalau mana-mana ada forum gitu saya waktu itu saya rajin bertanya soalan. Sana lagi kita berjumpa itu, Iya. the time lah. Jadi I'm always Suka mempersoalkan. kritis the system yang ada sekarang. Saya bilang kenapa. Jadi banyak jawaban yang saya dapat tidak memuaskan hati saya. Jadi bila saya tidak puas hati, saya bilang oke lah. Sama lah kita. Kalau kamu tidak puas hati, apalah saya buatlah sendiri. Then let me show How the way. it can be done. Yes. Dan masih sampai sekarang itu masih Dengan berlaku. cara saya sendiri. Yes. Masih berlaku. Macam even macam Celebrate sekarang kan differences. kita buat yang podcast begini kan kita bertukar pandangan kan.
biasa mungkin orang just dengar di mainstream punya media, television, forum dan sebagainya yang soalan sudah sampai bah. Even yang tanya soalan pun sudah bagi soalan bah. Curated lah. Nanti kalau tanya Plan. soalan begini ya. Pre-planned. Saya Sudah pernah kena pergi forum. scripted, sudah kena rancang. Jadi- It's performative. So bagi saya it's not us, it's not represent the real on ground. And if you think about it kan, like you said just now, kedai kopi mencetuskan. I believe even mesti kedai kopi yang mencetuskan bersih, bah. Ya, kenapa Mesti tidak? kedai kopi. It's the best conversations, guys, when you're just with, when you know you're not performing for anyone, no one's watching, and it's just you and someone you truly trust to share these opinions. That's where the best things happen, the best conversations happen. Iya. Jadi itulah dia punya proses tuh di sana dan sekarang sudah 2024 kita expanding daripada sebuah ladang kecil yang menjadi tumpuan orang, jadi tempat orang belajar. Even sekarang pun kita very close with many university, especially dengan universiti kesayangan saya UMS dan juga kepada ramai organisasi dan orang-orang juga perseorangan ya. Ramai juga orang yang sudah mula berminat untuk coba di bidang Yes. modern farming dan orang boleh Orang muda pun kan? orang muda dan orang ada tempat mana mau pergi bah. Dan kita expanding kepada training sudah kepada consultation juga. Kita expand juga pergi ecotourism, macam tempat yang homestay, Midori Homestay. Kita expand pergi sana. Walaupun kita still kita mau rebel pun kita Tapi kita dengan cara cetuskan yang berbeza maksudnya. ya. Ada cara, banyak cara. Banyak cara. Banyak cara. Bagi saya pernah share dulu satu platform juga. Saya kata anything yang kita lepaskan daripada diri kita ni is an energy. Ya, Betul. like Amen, marah, brother. Betul. marah, kita happy, kita sedih, Kita risau, Ada Kita energi risau. itu semua. everything is kita energy. appreciate, Betul. Ya, kita sayang. Ini semua ada aura dia. ya, That's why we can tell when someone's trying to be a hypocrite. ya. You nice in front of me, tapi kau punya niat, tapi kau punya Pasal performance energy. tuh, Pasal I can energy. sense as an Yeah. empath, I guess, kan Yeah. dari kecil boleh sense ni orang apa niat dia. Energy. Kalau sense ada macam motif di sebalik Betul. me, Teruskan. Ini energy ni dia macam memang mutung saja. ya. Saya takut saya tak tidur betul. Jadi saya, It's the first bukan boring. This is a very Ya, it's the because first I know we Newton have- punya law yeah. lah. Kalau physics kan dia bilang 3 jam lah nih, guys. Are you ready? Tenaga 3 tidak jam? boleh dicipta atau dimusnahkan, tapi dia boleh diubah menjadi sesuatu yang lain. Betul. Jadi I think tenaga saya dalam diri saya ini saya ada tenaga yang saya mau lepaskan kepada sesuatu. Jadi that's why I'm really passionate. I'm really apa lagi keadaan yang ada. Mungkin kalau bahasa Melayu dia saya terlalu gairah untuk setiap hari saya bangun dan saya membina sesuatu. So saya tidak boleh macam Emin tidak boleh duduk diam. Jangan pun tidak boleh duduk diam. Jadi kita mesti membuat something. we need to do something. Ya. Nah, energy tu. Jadi dulu bilang, macam mana buat greenhouse ah? Nggak tahu. Kami bikin sendiri. With the spirit of my dad, dia punya support. Oke, nggak tahu buat kita bikin. Coba. Punk Rock punya ini juga dia punya tagline kan. Jangan beli bikin sendiri dia bilang kan. So kita bikin, the greenhouse kita bikin. Jadi all of this semua pun every single inch yang menampak dalam Coffee ke Midori Homestay atau Kudasang Farm, I involve Semua everything. pasang sendiri. Kami lah dia punya arsitek, kami lah dia punya engineer, kami dia punya mandur, kami dia punya kulit, kami dia punya cakung, Maintenance, kami dia punya GM, maintenance, general maintenance, bukan general manager. everything. Jadi kita tahu apa yang kita buat ni, kita tahu semua daripada kecil-kecil benda sampai sebesar benda-benda. Sampailah pada waktu sekarang bila kita boleh membawa kita punya perniagaan kepada satu peringkat yang kita boleh mencadang. Kadang dalam banyak platform orang jemput saya untuk bagi pandangan. Kita bagi pandangan yang telus, yang betul-betul kita hadapi di sini. Bila kita cakap tentang food security misalnya, tentang keterjaminan makanan, tentang agriculture kan. Yes. It really come from our deep our heart bah. Kita bukan membaca, baca, oh saya ambil poin ni. Yeah. No. Yeah. Saya cuma cakap benda yang saya tahu dan apa yang berlaku di sini saja. And you talk about energy. Would you agree with me? I mean, or what do you think about when I make this statement? A lot of us have this intense, suppressed desire to want things to change, but you either go two ways. Either you become numb because it was too frustrating. Every freaking step feels like a resistant or a regressive thing because you don't get enough support, like you said. Lebih ramai orang yang selesa, susah kamu cari yang
change makers nih, Iya. shift thinking punya orang kan. So there's this, and I feel over a couple of years ago, I think since COVID, Iya. di mana saya rasa kita tiada space untuk meluahkan kita punya oppression itu time. We were so oppressed during COVID and no one ever freaking talk about it. During PKP, punya oppress kita tuh time. We had no choice over our own body. Setuju? What is the negative impact of vaccine? We were not allowed to question. We were forced to sign a letter to take a vaccine to put something into our body yang tiada bukti berkesan kan, ready na sila ni vaccine ni. And then 4 years, 5 years down the road, we are suffering the consequences without being able to pin it to the freaking vaccine. And the government, whoever was put in power to make that decision at that time, is still not being put accountable for it. So I don't know about you, but saya ada ini suppressed. For Sabang Hans, wake the fuck up. Apa-apa isu pun Yeah. ba? Apa isu pun, and maksud saya kan, it's frustrating especially coming from, okay, saya lama diam pasal politics, pasal social issues, social political stuff, because even environmental, because it was draining me. So I wanted to ask you, how did you manage to sustain that energy? You sound very inspiring, but I believe no human is perfect. Kalau kau perfect, there's something wrong with you. Yeah. If you never had a bad day. Iya. So saya tanya diri saya sambil kau bercerita tuh kan, sebenarnya saya bercerita, kau ingat sih jalan-jalan saya ndak berpikir kah? Saya berpikir tuh, saya bilang saya envy dia, and I feel like we come from a similar energy point. We have a lot of benda yang kita mau express and we want it now. This should have happened 20 years ago. Why isn't things moving? Kenapa makin regresif? Kenapa banjir semakin teruk, semakin 24 pa, dude. And pemimpin makin kaya makin senang, orang makin miskin, saya makin susah. Apa nih? Saya kerja keras pagi, petang, siang, malam, hari Minggu, hari 6 di Kundasang, di KKK, masih cukup duit untuk hidup 1 bulan saja. Next month bayar sewa, saya masih kena struggle. Because saya tidak pernah kerja government. I've worked with corporate before, but it kills me to work with other people with this culture yang so stuck and stagnant. That's why 2PG. Thank you, Jana, for getting the energy going. So, but it drains me. So, actually banyak lagi soalannya. Jadi macam Okay, mana? the question is, So how do you sustain yourself through those times yang kau rasa kau sendiri cakap Iya. lebih banyak orang yang selesa Iya. daripada orang yang change maker nih. Jadi bila begitu keadaan dia, bila majority dia adalah orang yang sangat selesa, it's so hard for different thinkers to say anything bad because you get the opposition kan by the bulk ba, the energy kan kau dapat, especially Facebook. Kalau TikTok kan kau nampak lagi yang encourage kritikan membina, orang bilang encouraging support kan. Tapi kalau di Facebook especially, semua traditional mentality lah kali ya. So how do you sustain yourself through hard times? Kecaman lah betul. Maksudnya memang orang tak bersetuju dengan apa yang kau cuba. You talk about water. Yeah. How do you For me, swim like this, through Amy. these dark waters begitu? Saya berterima kasih kepada Passionate toh. Sorry, terjemah masa orang lalu passionate saya. pa nih. Saya kata dulu zaman saya membesar, saya belajar di Kota Kinabalu, jumpa ramai orang, saya jumpa pelbagai ideologi, pelbagai idealisme, sampailah saya berada di universiti kan. Antara yang saya berterima kasih ialah saya jumpa ramai orang yang membaca buku. Jadi saya pun terikut lah. Kita punya circle juga kan. Kita kawan ramai orang. Even kita pergi demo, kita pergi Another kita topic aktif we can open, membaca budaya membaca di Sabah. buku, ya. Jadi antara buku yang waktu itu saya baca dan saya dengar dia punya kupasan very aktif ialah satu buku tulisan daripada Dr. Stephen R. Covey, 7 Habits to be Highly Effective People. Cari Faik Okay. nanti. Sekarang ada terjemahan dalam bahasa Saya Melayu, cover dia. terbitan daripada PTS. Saya masih ada kopi juga. Even dia sudah ada, The 8 Habit pun sudah ada. Jadi Dr. Stephen R. Covey dia tulis dalam buku itu. Dia kata banyak lah actually habits kan, tabiat. Kita boleh ada banyak tabiat. Jadi setiap orang ni ada tabiat dia sendiri Ada masing-masing. attitude dia sendiri. Kadang ada tabiat ni yang dia lahir sama-sama dia.
dia tidak sadar. Tiba-tiba, dia begini bertabiat. Dia dengan tabiat tuh, tapi bukan maksud tidak boleh diubah. Boleh, kebiasaan itu boleh diubah. Or we need to change our notion about what is good or bad, or what Yeah. is right or wrong. Tapi macam mana kita mengubah itu adalah tentang perspektif. Yes. Sebelum dia sebut tentang 1, 2, 3, 7 tabiat tadi itu, dia sebut tentang kita punya perspektif dulu. Dia ataupun kita sebut tentang sebagai paradigm. Macam mana cara kita melihat dunia. Jadi atas perspektif apa kita melihat dunia akan mengubah kita macam mana cara kita bertindak, macam mana cara kita respon. So pada waktu itu saya baca buku tersebut dan dalam perspektif itu dia bagi tahu kalau macam saya melihat kepada perspektif yang lebih luas, yaitu dia punya mana saya punya destinasi akhir saya. My final destination is ya kita mau masuk surga, Final masuk destination. neraka, kan ataupun atas apapun mungkin kepercayaan kita, pada kepercayaan Ada saya. goal lah, ada motif. Ya, Tempat. pada kepercayaan saya mau sampai ke sana terakhir. Tapi dalam perjalanan saya ke sana, saya ada beberapa persinggahan-persinggahan, Mbak. Betul. Contoh Ada untuk pit stop dia. ada pit stop dia 5 tahun, 10 tahun begitu kan. Dan kalau kita sudah ada kepercayaan, contoh macam mana saya mau bagi contoh tentang kepercayaan. Setelah itu si Pak Ankobi dia bagi satu contoh. Dia masuk dalam satu train. Waktu itu dia bilang ada ramai orang yang baru balik kerja masuk dalam train. Dan ada seorang bapak membawa anak-anaknya masuk bersama-sama dalam train, dan orang balik kerja. Tahu lah kalau naik train kan kita penat, buat hal sendiri, main telepon. Mungkin telepon tidak, main baca buku, atau just mungkin tidak tidur. Dan bapak tuh dia masuk dan anak-anak dia masuk dan terus buat kacau. Anak-anak dia bising, kacau orang kan. Jadi orang langsung tidak selesa. Dan bapak tadi dia tidak peduli. Dia macam buat tidak peduli, dia begitu kan. Anak dia lari-lari buat bising kan. Orang terganggu. Jadi Stephen R. Covey ini, dia begitu, Dr. Stephen nih, dia pun rasa macam, dia pun rasa, tapi dia mau be proaktif lah. Jadi dia tegur lah, Cek, atau mungkin tahu sini, sorry ya, bos, dia bilang, kau punya anak ada buat bising sedikit, orang tengah berehat nih, orang mau balik kerja, orang tengah stres, bolehkah kontrol kau punya anak? Dan orang semua kan, tengok bapak-bapak itu kan, apa bapak anda guna nih kan, apa dia anda buat nih, apa dia buat sama anak-anak dia nih. Dan you know what? Bila bapak tu cakap, oh ya kah, dia bilang, sorry, dia bilang, saya pun tak tahu mau respon macam mana, dia bilang, saya pun tak tahu macam mana mau kasih tenang anak saya, sebab tadi anak-anak saya dan saya sendiri baru menyaksikan mama dorang meninggal. Dan coba kita pikirkan, macam mana perspektif itu terus berubah daripada dia membenci, daripada dia rasa tidak selesa keadaan itu, terus apa dia buat? Orang peluk. Wah, budak tadi. Daripada benci kepada simpati. See? Empathy. How the perspective changing. There's a difference between empathy and sympathy. We can Yeah. talk about that. Jadi more, bila perspektif berubah, attitude orang pun berubah. Yes, Orang pun yes. mula jadi proaktif. Bila ada compassion di Yeah. dalam perspektif. Jadi Yeah. we must seek first to understand and to be understood, Yes. begitu. Jadi itulah antara dia punya habits yang disebut. The first habit is be proaktif. Jadi apa yang saya paham tentang proaktif actually adalah bila masa kita perlu bertindak dan juga bila masa kita perlu tekan butang pause. That is what I'm practicing now. Bila masa kita perlu tekan Play. accelerate. Ada masa anda boleh Ada masa. accelerate saja. Betul. So dia ada masa kita yang pilih, maksudnya kita ada fully control of ourselves. Jadi begitulah yang saya buat dengan saya diri saya. Saya tidak mau anything yang berada di luar. Saya respon macam mana orang mau. Oke? Dan ya kawan-kawan pun maklum, I've been into politics juga before. Saya pernah involved in election juga. Jadi saya tidak mau bila kita Sorry, saya menari. Oke, teruskan. Bila orang main gendang, kita tidak mau menarik. Saya tidak mau saya menarik macam gendang yang dia main. Tapi kalau dia pukul gendang, saya tidak mau pakai gendang. Saya main musik lain, contoh begitu kan. Ataupun saya mungkin boleh Untuk buat benda lain. mencukupi, untuk melengkapi begitu. Dan kita tidak perlu respon macam yang orang mau. Jadi same happen to dalam politics yang sekarang ini sangat panas kan. Bagi saya, I choose to benda yang saya mau pilih, saya akan respon. Benda yang saya tidak pilih, sebab saya memang pilih tidak mau respon. Begitu. Jadi that's how I manage myself supaya I'm keep positif dan saya tidak terlalu fikir benda yang perlu atau tidak perlu untuk masuk dalam diri saya. Apa yang orang tidak cakap pasal saya? Banyak. And same thing, I'm not perfect, Amy. Saya banyak brotherhood.
masa lalu yang tidak bagus juga. Saya buat banyak yang tidak bagus. I'm a human. And you're saya aware akui. of it. And you're Even- not trying to be different. You're not Yeah. trying to disown that part of you. Yeah, I'm not perfect You're, at all. you're just Ah. trying to see how that part of you can help with your current cause. Kalau dalam kita mau membawa perubahan di dalam Malaysia dan Sabah, adakah mentality yang kita lakukan dulu masa bersih, change the party, change the country, masih relevan sekarang? It could have been true at that time. Kalau saya boleh demonstran dulu, kena tembak dengan water cannon, kena tembak pedih dengan. mata kau, bro. Oi, Sakit kah? oi, sakit dia. Dia punya sakit kan. Macam kau isap itu exhaust lah. Ya. Dia punya gas tuh.